setiap hari istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya. Kemarin setelah dilakukan pemanggilan dari 5 tersangka tersebut tiga hadir, makanya sudah dilakukan penahanan. 2 lagi tidak hadir dan sedang diproses untuk melakukan penahanan juga. Jadi selain itu tujuan kami adalah diharapkan ya kawan-kawan dan kawan-kawan media dan instansi hukum yang terkait, terutama Satgas Mafia Tanah, dapat mengawal kasus ini. Karena ada kejadian minggu kemarin dari pihak terlapor sudah melakukan langkah-langkah yang berusaha untuk melakukan perlawanan untuk membuat LP penyekapan, di mana yang mereka akan menahan menjadikan saya sebagai korban. Di sini kan pihaknya kami yang menjadi tersangka. Jadi sudah ada sudah ada langkah-langkah yang mereka lakukan untuk melakukan perlawanan. Jadi ya kami mohon dari pihak media dan instansi hukum yang terkait untuk dapat mengawal dan membantu kami. Dan ini kan juga sejalan ya dengan instruksi dari Pak Presiden dalam memberantas mafia tanah. Nah, dan yang pasti waktu perlawanan dari yang kita laporkan itu mendatangkan 6 orang polisi di malam hari ke tempat kediaman tersangka yang adalah milik keluarga kami. Hari Sabtu kemarin tanggal 13 November kurang lebihnya adalah jam 10 malam. Makanya saya di sini minta bantu teman-teman semua. Mari yuk kita sama-sama kawal kasus ini, karena kembali lagi orang-orang yang mengerti hukum harusnya jangan menyalahgunakan wewenang mereka. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya, dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang tadi, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri. Karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi dan bahkan sedang terjadi. Dan ini juga sepertinya kalau kita pelajari ya, kasus-kasusnya itu semua mirip-mirip ya. Mungkin kalian pernah ingat ya dengan kasusnya Pak Dino Patijalal ya. Exactly the same. Pemeran utamanya itu adalah orang terdekat, dan pemainnya membantu itu adalah atau yang berniat jahat. Jadi ini juga sebagai pembelajaran juga bagi mereka-mereka yang mungkin terlibat kasus mafia tanah ini, cuman tidak berani melapor atau tidak tahu bagaimana melapornya. Ingat saja, ini ada namanya Satgas Mafia Tanah. Ya. Mereka akan sangat membantu dan willing untuk membantu, karena ini kasus mafia tanah ini sudah seperti berakar kemana-mana ya. Dan kami pun nggak nyangka, kami pikir selama ini itu yang terjadi pada orang lain, ternyata kami pun sekarang mengalaminya, dan ini sangat menguras waktu ya. Kalau dibilang nggak cepat, tapi jika dilalui dengan sabar dan baik, selama kita mengikuti instruksi dan arahan dari pihak kepolisian, kasus ini akan bisa terselesaikan. Ya. Nanya boleh Pak? Boleh. Enggak, buat penegasan aja. Tadi sempat dibilang katanya orang terdekat. Kalau boleh tahu seberapa dekat? Artinya apakah Nia masih ada hubungan saudara? Tidak.
atau mungkin hal yang lain? Kok bisa Jadi ditegaskan lagi orang terdekat? saudari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya, karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya Ibu Nur Hasnisah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari, istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun diberikan oleh ibu saya karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2009 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Iya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kami yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya dan mencari apapun salah dari kami gitu loh. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009. Apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang jadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak. Ya, kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu, karena kami kan memiliki kehidupan masing-masing. Kakak saya ini di Bali, yang satu lagi kakak saya di Malang, 3 di antara kami ini ada di Jakarta, tapi semua juga dengan kesibukan masing-masing. Dan dia mengkawal ibu saya dari tahun 2009 itu diduga untuk mempelajari gitu, sampai akhirnya tahu kelemahannya dan akhirnya melakukan ini. Bahkan kami sudah mendapatkan pengakuan dari dia bahwa ternyata akhirnya surat itu tidak hilang, tapi ibu saya didoktrin setiap saat untuk dibilangin hilang Kalia, sini dia aku bantuin lagi, suratnya diadain lagi, pasti kok aku punya kenalan. Namanya ibu saya sudah tidak, memorinya sudah kurang baik, fisiknya juga sudah mulai melemah gitu kan. Jadi ya di saat itulah dia masuk dengan sigapnya gitu. Mungkin tambahan, yang dimaksud orang terdekat ini lebih pada orang kepercayaan ya Mas ya. Jadi bisa Asisten juga rumah tangga, asisten rumah tangga, bisa juga keluarga sendiri, bisa juga saudara, bisa paman. Mungkin di beberapa kasus yang kami pelajari juga ya along the way, ada juga yang orang terdekat sendiri. Jadi yang mesti dihati-hati adalah memberikan kepercayaan kepada seseorang itu yang perlu diperhatikan. Berarti kalau untuk pelapor ini, maaf, bisa dibilang IRT kah? ART ya? ART. Oh iya, ART. Maaf, Iya. ART. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Mbak Nirina. Nah ini dari tahun berapa sih? Nah, Oke. dari tahun berapa sampai Iya. Tahun waktu mengurusnya ini dari tahun 2017 sampai 2019 karena ibu saya meninggalnya tahun 2019. Emang tidak pernah ini Mbak bilang ke Pernah sebelumnya gitu, jadi sebelumnya Cuman kami didoktrin bilang waktu ini kejadiannya ketika mama saya waktu itu tahun 2017 itu saya lagi di Shanghai waktu itu kan, bekerja di di sana. Shanghai, dan ibu saya main ke sana. Jadi waktu itu saya tanya ke mama, mama ini kan sudah berumur, itu surat-surat penting kalau bisa dikasihlah ke salah satu anak-anak supaya disimpan lah gitu kan. Terus mama saya cuma diam aja, dia bilang hilang. Saya bilang, hah? Hilang? Apanya hilang? Iya, surat penting semua hilang. Loh kok bisa hilang? Saya bilang. Cuman ibu saya bilang, udah, jangan bikin pikiran mama lebih rumit lagi. Sudah diurus, ada yang ngurus. Itulah kejadiannya. Jadi saya pikir udah sedang diurus kan. Nah 2018 saya balik ke Jakarta. Setelah itu 2019 kan ibu saya meninggal. Nah ketika setelah ibu saya dikuburin tuh saya panggillah orang yang bilang sedang diurusin, namanya Riri. Saya tanya, mama saya itu ada utang nggak? Oh nggak ada bang, nggak ada hutang gitu.
Terus saya bilang, kalau masalah kan ada beberapa surat tanahnya yang lagi diurus. Oh tenang bang, sudah diurus, sudah diurus. Nah udahlah, setelah itu saya pikir sudah selesai kan, saya balik lagi ke Bali. Nah 2019 kan COVID ya terjadi ya, kebetulan saya juga tidak bekerja lagi waktu itu. Nah karena sudah hampir setahun sejak saya bicara dengan Riri sampai 2019 itu tidak ada kejelasan, ya kakak saya bilang, abang saya bilang, daripada di Bali lu ngapain sih tuh, ngapain, udah urusan mama. Ya, Jadi baiklah, dari situlah kita mulai. Jadi sebenarnya semua ini terkuaknya pada saat ibu saya meninggal gitu kan, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Katanya, oke, notarisnya yang mana? Kok mama saya meninggal, dia bahkan dulu waktu sebelumnya tuh mama sempat pernah menghimbau bahwa ada surat wasiat. Maksudnya gini, kan kalau misalnya ibu meninggal terus kita kakak beradik itu kan maksudnya lebih baik waktu itu kita udah dengar ada surat wasiat, kita tahu dong dari notarisnya langsung gitu. Ini notarisnya mana ya? Gitu. Ibu saya udah meninggal, masa cuma kirim karangan bunga tapi orangnya tidak datang gitu kan. Mulai dari situ, mulai tanya, aduh kok bang ini lagi di luar kota, lagi di ini, lagi di itu. Tapi semua pertanyaan jedanya seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan, sampai akhirnya kami mulai curiga gitu. Ini ada apa sih? Tadinya awal mulanya hanya ingin kejelasan nih gimana gitu loh, sampai akhirnya pelan-pelan kami pelajari gitu. Oke, kalau memang ini lagi diurus suratnya, mana bukti dari BPN-nya gitu kan, ada kalau surat lagi di pengurusan segala macam. Tapi mulai dari situ tuh gelagatnya kelihatan, pelan-pelan terbuka, pelan-pelan. Terus dengan abang saya juga langsung mengkawal terus tentang ketidakjelasan ini. Baru tuh dari situ kok mulai curiga ya, kok mulai aneh ya, kok mulai ada sesuatu ya gitu. Dari situ baru kita pelan-pelan terbuka, bahkan pernah ada surat palsu bahwa memang itu lagi diurus gitu loh. Kita sampai lihat, lihat dulu kalau dari BPN kan mestinya harusnya ada ada barcode-nya, kok ini nggak ada. Nah dari situ tuh mulai kebuka, ada whistleblower, ada ini, ada itu, sampai akhirnya sekarang kita hire lawyer gitu karena kami ingin mengerti hukum. Kami juga tidak mau salah secara hukum gitu loh. Jadi ya ini sudah jelas ya, yang bermain itu nggak cuma seorang. Ada pelaku, ada aktor intelektualnya, dan ada supportingnya juga. Jadi ya sudah jelas ini adalah suatu sindikat ya, yang sudah biasa untuk menggelapkan sertifikat ini sudah biasa. Jadi ada satu proses tuh ketika kami bertanya itu seperti yang disebut tadi saya. Jika saya misalnya ke BPN nih misalnya, kan saya tuh udah dibuatin dokumen palsu ya. Nah jadi kita tuh otaknya, oh iya ya ini udah ini lagi valid. Kalau kita nggak tanya-tanya, kalau kita percaya saja ya itu yang terjadi. Ya nyatanya kami tidak percaya dengan mudah gitu aja. Mbak. Ya, silakan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.